Yang dikriminalisasi Rizik, saya. Tapi itu era Mulyono. Itu rezim Mulyono. Sekarang siapa? Prabowo. Oke, kita bahas Prabowo sekarang. Mau? Nggak ada tawar menawar dengan saya, saudara-saudara. Kalau kalian mau bunuh saya, bunuh silahkan. Kenapa? Karena saya orang yang sudah pernah mati berkali-kali, saudara-saudara. Tapi ingat, saya ingin sampaikan kepada Prabowo. Prabowo, jangan mau kau diatur-atur sama Mulyono. Jangan mau diatur-atur sama Jokowi. Kata-kata saya itu nggak salah. Saya udah bilang itu kan dari berapa tahun yang lalu. Muka polos, otak iblis. Ketika ini dilakukan, saudara-saudara, maka tidak usah berbicara tentang toleransi, tidak usah berbicara tentang demokrasi ketika engkau mengikuti akhlak dan ajaran Nabi Muhammad yang engkau sebarkan di kampung-kampungmu, kelurahanmu, kecamatanmu, provinsimu. Maka dengan sendirinya, saudara-saudara, tanpa harus berucap saya nasionalisme, saya demokratis, saya ini, itu akan terjadi dengan sendirinya, karena demokrasi adalah bagian daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau di negara kita enggak. Di negara kita ngomongnya negara demokrasi. Ini negara demokrasi. Tapi perbedaan pendapat yang kita sampaikan, ya, para ustadz, para dai, para kiai, para habaib, yang kita sampaikan dianggap provokasi. Katanya negara demokrasi. Katanya negara demokrasi. Tapi ketika kita menyampaikan kebenaran, Habib Rizik menyampaikan kebenaran. Habib Rizik di penjara, Habib Hanif di penjara, saya di penjara. Kami semua dimasukkan penjara, berusaha untuk dibungkam agar tidak menyampaikan kebenaran. Sedangkan kalian berkata, ini negara demokrasi. Saya sampaikan kepada kalian, hei kalian, demi Allah, kalian bisa penjarakan kami. Bisa. Kalian penjarakan kami, bisa. Kalian borgol tangan kami, bisa. Kalian masukkan kami dalam bui, bisa. Kalian asingkan kami, bisa. Kalian mau halangi kami dari dunia luar, bisa. Penjarakan kami, borgol kami. Bahkan kalau kalian bisa, silahkan bunuh kami. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang kami sampaikan untuk bangsa dan rakyat Indonesia tidak akan pernah bisa kalian padamkan dan penjarakan sampai hidup umur kalian, saudara-saudara. Kalian bisa memenjarakan saya, memborgol saya, tapi kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan, Habib Rizik sampaikan, Habib Hanif dan para habaib, para kiai-kiai, yang Kiai Munawir sampaikan, yang Kiai, anak tahunya beliau ini suka begini-begini. Kiai siapa? Kiai Nul Yakin, ya Allah, namanya luar biasa. Ya, Kiai Nul Yakin sampaikan kebenaran. Cuma untungnya beliau nggak dikriminalisasi, itu aja. Yang dikriminalisasi Rizik, saya. Tapi itu era Mulyono. Itu rezim Mulyono. Sekarang siapa? Prabowo. Oke, kita bahas Prabowo sekarang. Mau? Kalau takut bilang, anak berhenti, Beb. Takut. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau mengundang anak ceramah, jangan tanggung-tanggung. Lanjut. Baik. Ini permintaan umat. Saudara-saudara, ceramah saya di Lampung kemarin, ceramah saya lagi di beberapa daerah setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Saya melihat dari pidato-pidatonya, saya orang itu prasangka baik dulu dari pidatonya. Dari pidatonya Prabowo berkata, tidak boleh rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang harus melayani rakyat. Bagus nggak? Dukung nggak? Kemudian ada lagi Prabowo berkata setelah dilantik, tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak?
Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata, kalau tidak mau bekerja, silakan keluar dari kabinet saya. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Jadi Prabowo ingin menegakkan hukum yang adil, tajam di atas, tajam di bawah. Nah, kebijakan-kebijakan yang baik seperti ini wajib untuk kita dukung. Jadi kalau ada yang baik ya kita bilang baik. Kalau ada yang nggak baik ya kita bilang nggak baik. Selesai, gampang. Bahar bin Smith itu. Bahar bin Smith ada yang benar, ya dia bakal bilang benar. Salah, dia bakal bilang salah. Nggak ada tawar menawar dengan saya, saudara-saudara. Kalau kalian mau bunuh saya, bunuh silahkan. Kenapa? Karena saya orang yang sudah pernah mati berkali-kali, saudara-saudara. Belum mau hampir 2 bulan, semua koruptor-koruptor dibabat sama Prabowo. Bagus nggak? Bagus nggak? Kepedulian Prabowo kepada Palestina, bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Bahkan nanti ini acara Reuni 212 dipermudah ketika masa pemerintahan Prabowo dibandingkan dengan rezimnya Mulyono. Betul? Bagus nggak? Tapi ingat, saya ingin sampaikan kepada Prabowo, kalau memang tidak ada yang kebal hukum, maka jangan tebang pilih dalam masalah korupsi. Jangan yang kau masukkan hanya orang-orang yang berlawanan dengan politikmu, orang-orang yang berlawanan dengan kekuasaanmu. Ketika ada orang berlawanan dengan kekuasaanmu, kau masukkan. Sedangkan berapa banyak orang-orang Mulyono yang korupsi di kabinetmu, namun engkau biarkan. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Jadi kalau Prabowo konsisten dengan omongannya, babat rata semua. Kami rakyat ada di belakang untuk mendukungmu, membabat rata, memiskinkan, bahkan kalau bisa matikan koruptor di Indonesia, saudara-saudara. Tapi jangan hanya tebang pilih. Giliran Tom Lembong cepet, giliran yang lain usut itu Mulyono itu. Prabowo, jangan mau kau diatur-atur sama Mulyono. Jangan mau diatur-atur sama Jokowi. Karena dugaan saya dengan Jokowi memasukkan anaknya di dalam wakilnya Prabowo, itu adalah merupakan dinasti kekuasaan Jokowi yang ingin berkuasa sepenuhnya di negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Jadi kalau yang benar kita bilang yang benar kita bilang benar, ada baiknya kita bilang baiknya. Dan itu nasihat saya. Itu nasihat saya. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, kita doakan, insya Allah Prabowo terlepas dari belenggu Jokowi. Prabowo terlepas dari belenggu-belenggu syaiton. Terlepas dari belenggu-belenggu Mulyono. Terlepas dari rantai-rantai politik yang membelenggunya. Mudah-mudahan Prabowo ke depan, ini kan kita belum. Kita tidak bisa bilang Prabowo begini, Prabowo belum. Karena masih 2 bulan. Nanti nunggu setahun, kita lihat bagaimana kinerjanya. Baik-baiknya kita dukung, buruk-buruknya atau ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, tetap kita akan lawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Tidak ada tawar-menawar, betul? 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 Nah, oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir wasiat saya sebelum saya tutup. Pilpres sudah selesai, betul? Pilkada sudah selesai serentak di Indonesia, betul? Jadi jangan hanya gara-gara pilkada, jangan hanya gara-gara pilpres, ustadz sama ustadz berantem. Banyak ya? Gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, ustadz sama ustadz, kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem, ormas sama ormas berantem. Gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, gara-gara politik. Padahal nanti kita lihat aja, mereka butuh sama kita kalau ada maunya saja, saudara-saudara. Dan ini bukan rahasia umum. Oleh karenanya pada saat ini dan di momen 212, mari kita rajut kembali
tali persaudaraan kita. Betul? Kita bersatu kembali. Tidak usah ada lagi saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling memusuhi. Udah, yang berlalu sudah berlalu. Betul? Betul. Ke depan kita pererat ukhuwah kita sesama Pertama, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama bangsa. Kita bersatu sesama bangsa walaupun beda agama. Yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, ya, walaupun kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bendera merah putih, satu Garuda Pancasila, satu Bhinneka Tunggal Ika, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ayo sekarang kita pererat persaudaraan sesama Islam, sesama umat Islam, apapun mazhabnya, apapun torikohnya, apapun bendera-bendera majelis taklimnya, apapun berbeda warna-warna bendera-bendera majelis, kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad. Kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad. Kita disatukan dengan umat Sayyidina Muhammad. Sedangkan umat Sayyidina Muhammad tidak akan bertekuk lutut kepada siapapun, saudara-saudara. Nggak akan. Umat Nabi Muhammad tidak akan pernah bertekuk lutut di hadapan siapapun. Yang kedua. Yang ketiga, kita bersatu sesama kawan seperjuangan. Betul? Mungkin kemarin ada yang terpisah, ada yang berbeda pendapat. Sekarang sudah selesai. Ayo para ustadz, para kiai, para habaib, semuanya kembali kita bersatu untuk sama-sama kita menjaga agama Islam yang kita cintai dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan ini ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya buka, ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya ingatkan kepada kalian yang mengancam-ngancam saya. Hei, saya Bahar bin Smith. Jiwa saya jiwa pejuang. Jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, dan hukuman. Tetap saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Tidak akan pernah tunduk kepada penguasa yang zalim. Tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran. Saya, Bahar bin Smith, akan berada di barisan paling depan, membela bangsa, membela rakyat Indonesia. Walaupun tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur, walaupun saya harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi Prabowo untuk bisa membawa bangsa dan negara Indonesia menuju negara yang makmur. Bukan makmur partainya. Jangan amin dulu, bukan makmur partainya. Bukan makmur kabinetnya. Bukan makmur partai-partai pengusungnya, bukan. Bukan makmur kimplesnya, bukan. Tetapi memakmurkan rakyatnya. Mensejahterakan rakyatnya. Bisa menyatukan seluruh elemen-elemen bangsa dan elemen-elemen agama di negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi saudara-saudara, saya tegaskan bahwasanya Indonesia harus diselamatkan dari cawe-cawe Mulyono. Saya heran sama ini orang ini. Kok nggak ada puas-puasnya sama kekuasaan? Hah? Muka polos otak iblis. Kan saya udah bilang itu dari berapa tahun yang lalu. Kata-kata saya itu nggak salah. Saya udah bilang itu kan dari berapa tahun yang lalu. Muka polos, otak iblis. Tenang Beb, antum nggak bakal ditahan. Kalau ada yang laporin ini yang ditahan Bahar bin Smith. Iya, jangan takut, mukanya udah ketakutan gitu. Slow Beb. Bahar bin Smith kalau keluar dari rumah udah bawa kain kafan. Jadi udah siap mau balik hidup atau balik mati, keluarga dan anak istri anak akan tersenyum melihat jenazahnya anak.